Assalamualaikum, jumpa lagi di 3 Minute Learn History. Jadi kali ini, dari kemarin kita udah ngebahas nih di video-video sebelumnya. Ada Alf Parung, ada apalagi, ada keluarga Medici. Sebenarnya itu ngebahas tentang apa sih gitu kan. Nah sebenarnya itu ngebahas tentang abad pertengahan di Eropa. Jadi kalau kita ngebahas Eropa itu zamannya terbagi tiga. Ada masa klasik, masa pertengahan, dan masa modern. Dan dimana masa klasik itu masanya Yunani Romawi gitu lah ya. Nah, sedangkan masa abad pertengahan ini, nah ini dimana masa ada dominasi gereja. Jadi ini adalah masa-masa berat banget dan gelap banget di Eropa. Kalau masa modern ya masa-masa sekarang ini gitu kan. Nah lalu ada apa sih sebenarnya di abad pertengahan ini? Kenapa sampai harus seru banget gitu kan? Di abad pertengahan ini memang Eropa itu didominasi oleh gereja Katolik. Pada saat itu memang Protestan itu belum ada ya. Karena Protestan itu nanti lahir dari reformasi gereja. Nah lalu setelah itu di abad pertengahan ini memang gereja itu menjadi pemimpin selain juga di bidang rohani, lalu di bidang perpolitikan juga. Jadi semua benar-benar diatur sama gereja nih. Nah sebab-sebabnya, akibatnya apa sih nih kalau misalkan diatur sama gereja? Yang pasti yang pertama, jadi lebih susah bergerak di luar aturan-aturan gereja gitu kan. Lalu pemikiran juga terbatas karena hanya memang harus mengikuti apa yang diatur di dalam oleh gereja aja. Misalkan hukum yang dipakai hukum Injil ya berarti harus hukum Injil ini. Nah gitu. Lalu orang-orang Eropa pada saat itu adalah orang-orang Eropa yang nggak sama kayak sekarang. Orang-orang Eropa pada masa itu masih buta huruf, masih jorok, jarang mandi, bahkan nggak pernah mandi. Bahkan mereka juga kena penyakit namanya penyakit pes, di mana penyakit pes ini disebarkan oleh tikus-tikus yang dari kapal-kapal orang-orang Asia nih yang parkir-parkir di banyak pelabuhan. Salah satu di pelabuhan ini juga ada di kota Konstantinopel yang terkenal banget. Nah di sini orang-orang Eropa juga ternyata juga nggak bisa baca bahasa Latin, yang dimana bahasa Latin ini adalah bahasa dari India pada masa itu. Jadi ketika mereka mengetahui agama, emang bener-bener dari rohaniawan gereja nih. Lalu di sini juga akhirnya banyak juga nih orang-orang keilmuan-ilmuwan itu yang menyimpang, misalkan kayak ada yang bilang bumi itu sebenarnya datar loh. Nah kayak gitu itu dibunuh, harus mati nih, dikejar. Lalu kayak Nikolaus Kopernikus dan sama Galileo Galilei juga. Nah di sini gereja kemudian banyak banget ngejar para penyihir juga. Jadi pada masa ini banyak banget orang-orang yang berprofesi sebagai penyihir, beneran penyihir. Jadi kalau orang sakit itu dibawanya ke penyihir. Dan ini adalah sebagian kecil cerita tentang bagaimana Eropa masa abad pertengahan yang beda banget nih sama Eropa pada masa kini. So, semangat belajar. Hai, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kita ketemu di 3 Minute Learn History. Jadi kali ini kita akan ngebahas tentang sebuah keluarga yang kaya raya, crazy rich banget di Florence pada masa Renaissance, yaitu adalah keluarga Medici. Keluarga Medici ini adalah sebuah keluarga yang berasal dari saudagar, di mana kemudian keluarga Medici ini ngumpulin, kemudian juga mereka kerabatnya juga ada yang pernah mendirikan bank. Nah akhirnya Giovanni Medici ini mendirikan bank pertama di Florence yang bernama Bank Medici. Nah Bank Medici inilah kemudian yang mempelopori banyak bank-bank kemudian berdiri. Bank Medici ini menjadi satu-satunya bank yang dipercaya oleh gereja Katolik pada masa itu untuk menyimpan semua uang-uangnya di gereja Medici ini. Lalu dari Giovanni Medici, lalu anak yang bernama Cosimo Medici ini memiliki kebiasaan filantropi, yaitu adalah kebiasaan derma, atau kalau orang Indonesia kebiasaannya sedekah. Jadi ternyata sedekah itu sudah dipercaya mampu untuk memperkaya diri. Nah di sini telah dibuktikan oleh keluarga Medici ini. Jadi semakin banyak sedekah, ternyata semakin banyak berkah gitu ya. Tapi keluarga Medici ini keluarga dari Katolik nih. Nah lalu setelah itu banyak juga ilmuwan-ilmuwan yang dibantu sama keluarga Medici ini. Contohnya kayak Leonardo da Vinci, Michelangelo, Galileo Galilei, juga ada Machiavelli, dan banyak lagi ilmuwan yang lain. Nah, di sini Galileo Galilei itu kan membuat teleskop ya, merakit teleskop yang kemudian di sini dia menemukan banyak banget benda langit, dan di sini dia ada salah satunya benda langit yang dinamain Medici sebagai wujud kalau penghargaannya Galileo Galilei terhadap keluarga Medici ini.
Dan gak hanya Galileo Galilei aja, tapi juga Machiavelli. Dia punya buku yang terkenal namanya The Principe. Ini yang dianggap sebagai kitab suci politik realisme modern. Dan di sini Machiavelli juga mendedikasikan buku itu untuk keluarga Medici juga. Lalu Michelangelo juga tidak melupakan keluarga Medici nih. Jadi dia sejak kecil emang udah tinggal sama keluarga Medici ini. Lalu dia dibiayain sama keluarga Medici untuk sekolah lanjut gitu. Dan kemudian dia memiliki kesempatan untuk melukis Sistine Chapel Ceiling dan menjadi arsitek di gereja yang paling historik dan terepik semasa abad pertengahan, yaitu gereja Santa Basilica, karena dukungan dari keluarga Medici itu juga. Dan yang paling kita kenal banget adalah Leonardo da Vinci, yang kemudian dia melukis Mona Lisa ya. Dan ini juga termasuk bantuan juga dari keluarga Medici sehingga dia bisa menjadi pelukis terkenal. Hai, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa lagi di 3 Minute Learn History. Di pada kali ini kita akan bahas tentang Afklarung, di mana Afklarung ini adalah sama-sama masa pencerahan di Eropa. Kalau kemarin kita mungkin tahu ada yang namanya Renaissance. Renaissance ini adalah masa pencerahan juga, tapi ini berbeda nih antara pencerahannya Renaissance dengan pencerahannya Aufklärung. Di Renaissance kita kenal banyak banget kemudian tokoh-tokoh, para pelukis dan seniman yang kemudian terkenal kayak Leonardo da Vinci, Michelangelo dan teman-temannya. Nah, di Aufklärung ini lebih ke filsafat dan juga ilmu pengetahuan yang kemudian akan bangkit di masa ini. Nah, jadi di pada masa Renaissance itu walaupun seniman itu udah maju banget, ternyata dalam bidang ekonomi dan politik juga itu belum bisa maju. Makanya dari itu banyak banget kemudian ilmu pengetahuan tetap masuk ke Eropa, dan kemudian muncullah filsuf-filsuf terkenal yang kemudian membuat banyak banget teori dan juga kemampuan berpikir lebih keras di sana yang kemudian melahirkan namanya Aufklärung ini. Jadi di sini mulailah banyak banget orang Eropa yang tadinya itu kena banget sama dogma gereja, lalu kemudian berhasil lepas daripada dogma-dogma gereja. Jadi gereja kemudian di sini sudah tidak lagi mengekang masyarakat Eropa pada masa Aufklärung ini. Aufklärung ini juga memiliki slogan yaitu berani berpikir sendiri. Nah, disinilah Immanuel Kant ini mengajak orang-orang Eropa untuk harusnya mereka itu bisa berpikir sendiri apa yang menurut mereka benar dan apa yang menurut mereka salah. Dan disinilah yang namanya muncul kemerdekaan berpikir. Banyak kemudian tokoh-tokoh yang lahir di masa Renaissance ini. Contohnya ada Francis Bacon, ada John Locke, ada Isaac Newton, ada juga dari Prancis ada J.J. Rousseau nih yang kita kenal dengan teori liberalismenya ya. Lalu ada juga Voltaire, dan di sini ada juga Montesquieu ya kan, ini adalah tokoh-tokoh yang muncul di masa Aufklärung ini. Lalu apa sih pengaruh Aufklärung ini terhadap dunia internasional nih ya, yaitu adanya berkembang paham liberalisme. Kalau kalian liberalisme itu muncul nanti di Revolusi Prancis ya. Tapi Aufklärung ini mengedepankan dan memaksimalkan kemampuan akal manusia, kemudian mendorong munculnya ideologi-ideologi, jadi muncul liberalisme, nasionalisme, dan juga di sini ide-ide kayak misalkan Montesquieu, mereka dia bikin trias politika yang kita kenal dengan eksekutif, yudikatif, dan juga legislatif kayak gitu. Lalu juga mulai bermunculannya penemuan di dalam bidang ilmu pengetahuan. Di sini muncul revolusi iptek dan juga bermanfaat sampai saat ini ya. Nanti kemudian ada revolusi industri. Nah, ini juga bermunculan daripada sini. Sehingga nantinya orang-orang Eropa berpikir untuk melakukan kegiatan ekonomi merkantilisme, di mana mereka akan melakukan pencarian terhadap emas atau logam mulia sebanyak-banyaknya. Kelanjutannya tunggu di 3 Minute Break. Makasih udah nonton, jangan lupa kalian untuk like, comment, share, dan juga subscribe. Nyalain juga lonceng notifikasinya supaya kalian gak ketinggalan cerita historia yang lainnya.